Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Ini ada kitab, bagus ini, Abahasu Syekhi Hasan Farhan Al-Maliki. Kajian-kajian dari Syekh Hasan Farhan Al-Maliki. Beliau tadinya Wahabi, ya kan? Salafi, kemudian keluar dari Salafi. Ditangkap sekarang di penjara Saudi Arabia. Dulu ini sudah pernah saya baca sekali, cuma nggak saya lanjutkan. Sekitar 2 tahun yang lalu hilang ya, kitabnya hilang. Ini ketemu lagi. At-tabaqatul ula minas sahabah. Ini lapisan pertama atau golongan pertama dari para sahabat. Beliau di sini akan membahas tentang sahabat-sahabat yang duluan masuk Islam. Ketika awal Nabi berdakwah, beliau-beliau ini sudah masuk Islam. Ini menunjukkan keistimewaan mereka nanti. Kan? At-tabaqatul ula, at-tabaqatu apa nih? Tabaqatu awailil muslimin bi Makkah. Ini golongan pertama orang Islam di Mekah. Ketika periode Mekah Nabi berdakwah. Nah, ini ada beberapa orang yang akan beliau sebutkan berdasarkan hak kajian beliau. Wahiyal ula islaman fi da'watil aqrabin. Dan dianya kelompok pertama. Itulah al-ula, yang pertama keislamannya fi da'watil aqrabin, dalam dakwah akrabin. Artinya ketika Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah kepada para kerabat, wa asyiratakal akrabin, ketika Allah menyuruh Nabi untuk mendakwahi keluarga beliau, nah orang-orang ini termasuk orang yang duluan menerima dakwah Nabi. Siapa itu akrabun? Wal akrabuna hum awwaluman aslama ma'a ba'di mawalihim. Bermula akrabun, dianya akrabun itu awal orang yang Islam ya bersama sebahagian budak-budak mereka. Nah, itulah yang dimaksud dengan akrabun di sini, orang yang duluan beriman dengan Nabi, mengikuti Nabi. Wa khassatan Khadijatu wa Aliun wa Zaidun. Secara khusus, mereka itu yaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, dan Zaid. Zaid bin Harisah, ya kan? Nah, Zaid bin Harisah yang asalnya budak Nabi kan, kemudian diangkat jadi anak angkat Nabi. Nah, kemudian beliau Zaid ini kan dinikahkan nanti dengan apa namanya lupa. Zainab ya. Nah, kemudian Zaid ini menceraikan Zainab, kemudian Zainab dinikahi oleh Nabi. Itu panjang pembahasannya berkaitan dengan tabani, pengangkatan anak. Wa yumkinu an utlika ala hadhihi tabaqata awailil muslimin. Dan mungkinlah bahwa saya sebutkan atas ini kelompok tabaqata golongan yang pertama dari kaum muslimin. Jadi secara umum ini mereka nanti bisa disebut sebagai lapisan pertama, orang yang awal-awal sekali menerima dakwah. Wahadhihi tabaqatu afradun nahwul asyrati. Bermula ini kelompok itu ada beberapa orang saja. Nahwul asyrati sekitar 10 orang saja. Enggak banyak. Nah, beliau akan membahas sedikit secara detail di sini nama-nama mereka. Wa abradu haula'i alu baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermula yang paling muncul, yang paling tampak dari mereka itu keluarga Nabi sendiri. Alu baitin Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh keluarga Nabi kazaujatihi, seperti istri Nabi, Khadijah, Sayyidah Khadijah, wa banatihil arba'i, seperti putri-putrinya Nabi yang empat. Nah, Ruqayyah, Ummu Kalsum nanti kan, Zainab, Sayyidah Fatimah kan, empat. Nah, jadi yang termasuk dalam kelompok ini nanti keluarga Nabi sendiri, istri Nabi dan empat putri beliau. Warabibuhu, dan rabibnya Nabi, anak didik Nabi atau anak angkat Nabi kita sebut, yaitu Aliun, Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali dari umur 6 tahun beliau sudah bersama Nabi. Wa mawalihi, dan budak-budaknya Nabi. Mawali, budak-budak Nabi yang Nabi merdekakan. Maula, mawali. Dan budak-budaknya Nabi. Zaid bin Harisah, seperti Zaid bin Harisah. Wa Umi Aimana, Umi Aiman. Umi Aiman ini kan asalnya budak dari ibu Nabi kan. Ibu Nabi meninggal, akhirnya sampai kepada Nabi. Di mana Ummu Aiman nanti menikah dengan Zaid bin Harisah ini nih. Ini makanya penting cerita ini. Zaid bin Harisah ini maula Nabi.
Ummu Aiman maulad Nabi. Ya kan? Budak Nabi yang perempuan nanti dimerdekakan. Kemudian nanti Zaid bin Harisah menikah dengan Ummu Aiman. Lahirlah Usama. Usama seorang pahlawan dalam Islam yang sangat terkenal kan, masih muda sudah diangkat Nabi sebagai panglima perang, pemimpin pasukan. Nah, nanti di depan kita baca. Wa ghairihim minal mubadirina, dan selain mereka, atau wa ghairuhum kita baca. Kita atah kepada alu. Yang paling muncul dari mereka, golongan yang awal-awal masuk Islam, yang pertama keluarga Nabi sendiri, seperti istri Nabi Khadijah, putri-putri Nabi yang empat, dan seperti Rabibuhu, anak didik Nabi atau anak angkat Nabi, yaitu Sayyidina Ali, wa mawalihi, dan budak-budak Nabi, seperti Zaid bin Harisa, Umi Aiman, wa ghairuhum, dan selain mereka, minal mubadirin, dari orang-orang yang bersegera masuk Islam. Ka Abi Bakrin, seperti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar masuk golongan pertama ini. Ka Abi Bakrin, seperti Abi Bakar, wa Khalid bin Sa'idin, seperti Khalid bin Sa'id, wa Sa'ad bin Abi Waqqasin, dan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, nanti Khalifah Umar Ibn Khattab nggak masuk golongan ini. Wa hadhi asma'u rijalin wa nisa'i hadhihi tabaqati. Bermula ini, itulah nama laki-laki, wanita, nama perempuan-perempuan dari ini golongan, murattabin, dalam keadaan ditertibkan, disusun di bawah nanti satu demi satu. Hasbah sabqil Islam, sekira-kira yang paling duluan Islam akan beliau taruh di nomor satu. Ma'al isyarati lil khilafi indal hajati waduna tawasu'in. Bersama mengisyarah juga bagi khilaf ketika ada keperluan tanpa berpanjang lebar. Nanti kan tentunya ada khilaf. Nah, seperti posisi keempat lima misalkan, siapa yang duluan masuk Islam, ada berbeda pendapat di kalangan para ulama. Nanti akan beliau isyarahkan kepada kita. Nah, ini bagus kita baca karena ini hasil kajian beliau bertahun-tahun kan. Beliau punya banyak kitabnya. Kalau mau kitab beliau bisa di-download di web beliau, webnya www.almaliki.com. Bisa dicari di internet ada. Kita lanjutkan. Yang pertama, yang pertama masuk Islam, Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. 10 lil bi'asa. Jadi Sayyidah Khadijah ini meninggal, ini tahun-tahun wafat beliau, wafat di 10 dari kerasulan. 10 tahun Nabi kita menjadi Nabi, artinya di usia Nabi 50 tahun, Sayyidah Khadijah ini meninggal. Nah, di sekitar di usia 60 tahun lah kan. Hmm, bukan. Sayyidah Khadijah dalam riwayat yang masyhur kan menikah dengan Nabi 40. 40. Nabi 25, tambah 15. 40, 15, 65. 65, 10 tahun kemudian baru meninggal. Sekitar usia 75 berarti. Nah itu. Sekitar usia 75 tahun meninggal kan. Kita lihat. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Awwaluman amana bin nubuwati alal masyhur. Beliau adalah awal orang yang beriman dia dengan kenabian atas pendapat masyhur. Secara umum, kita baca dalam kitab-kitab sejarah memang menyatakan Sayyidah Khadijah lah yang paling duluan masuk masuk Islam. Masyhur, ya, masyhur. Itu yang umum diketahui orang. Wahia zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidah Khadijah ini yaitu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana laha asarun adhimun fid da'mil ma'nawi wal maddi lin Nabi. Dan adalah bagi Sayyidah Khadijah itu asarun azim, pengaruh yang besar, fid da'mil ma'nawi, dalam dukungan maknawi, dalam mendukung secara makna, dalam dukungan moral, wal maddi, dan dalam dukungan secara materi, lin Nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Sayyidah Khadijah ini sangat besar pengaruh. Beliau sangat kuat mendukung dakwah Nabi, baik di segi maknawi, di segi apa namanya, moral bahasa kita ya. Nabi seorang pendakwah kan butuh kepada pendamping yang baik, yang bisa sebagai tempat curhat misalkan kan. Nah itulah Sayyidah Khadijah ini. Masya Allah kan. Bahkan semua anak Nabi nanti dari Sayyidah Khadijah, kecuali satu, yaitu Sayyidina Ibrahim. Itu maknanya adalah baginya Sayyidah Khadijah itu pengaruh besar dalam mendukung dakwah Nabi, baik secara moral dan secara maddi, secara materi juga, secara ekonomi. Mendukung bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai afdalu zaujatin Nabi, dan dianya Sayyidah Khadijah itu yang paling utama dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi paling mulia, paling utama, yaitu Sayyidah Khadijah ini, dan istri yang paling dicintai oleh Nabi. Ya.
berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, kalau ada pendapat yang berbeda tentunya nggak apa-apa. Yang penting membawakan dalil ya kan. Beliau meyakini bahwa Sayyidah Khadijah inilah istri Nabi paling utama. Nggak bisa dibandingkan dengan istri lain. La yablughu fadlaha wahidatun minhunna. Tidak sampai, tidak bisa menggapai akan kelebihannya Sayyidah Khadijah oleh seorang pun dari mereka para istri Nabi yang lain. Nah, la Aisyah tu wala Ummu Salamah tu tidak oleh Aisyah, tidak pula oleh Ummu Salamah, wala ghairuhuma tidak pula oleh selain keduanya. Tidak bisa dibandingkan dengan istri yang lain. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga meridai oleh Allah untuk mereka para istri semua. Nah, ya. Tapi yang paling utama yaitu Sayyidah Khadijah. Kita baca dulu, nanti saya baca ta'liq ini ya. Penting. Wahya akbaru man badzalal amwala fi nusratil Islam. Dianya Sayyidah Khadijah itu akbaruman. Itu yang paling besarnya orang yang mengerahkan dia, mengeluarkan dia akan harta fi nusratil Islam dalam membela Islam. Beliau yang paling banyak mendukung Islam di segi ekonomi. Waqad anfaqat tijarataha fi hadza sya'ni, dan sungguh telah menginfak ia akan dagangannya. Dagangannya Sayyidah Khadijah fi hadza sya'ni pada ini persoalan, yaitu pada urusan dakwah. Beliau infakkan seluruh hartanya. Wa matat fi nihayati hisari Sya'bi, meninggal ianya beliau dalam penghujung pemblokiran lembah. Wa matat fi nihayati hisari Sya'bi, meninggal ianya beliau pada penghujung hisari Sya'bi. Sya'bi ini lembah Abi Talib. Pernah kan Nabi selama 3 tahun diblokir kan? Nah, tokoh-tokoh Quraisy bersepakat tidak boleh bekerja sama dengan Nabi, tidak boleh berdagang dengan Bani Hashim dan seterusnya. Akhirnya Nabi terisolir dalam lembah. Nah, dalam lembah itu bersama beberapa orang, di antaranya Sayyidina Ali. Ya kan? Ah, jadi Sayyidah Khadijah meninggal ya dalam masa ini nih. Meninggalnya beliau dalam penghujung masa pemblokiran lembah. Oh, ba'da raf'il hisari mubasyaratan. Atau sesudah dihilangkannya pemblokiran secara langsung. Nah, ada juga dalam 3 tahun itu kemudian banyak peristiwa di sono. Nanti perlu kita kaji secara khusus peristiwa. Ada beberapa tokoh walaupun mereka kafir, mereka nggak setuju. Kelihatannya tidak adil memblokir orang sehingga orang kelaparan segala macam kan. Sehingga surat yang tadinya ditempel di Ka'bah dicabut, ya kan? Ketika itulah hilanglah pemblokiran, Nabi jadi bebas kembali. Nah, atau ada kemungkinan Sayyidah Khadijah meninggal sesudah hilangnya pemblokiran ini secara langsung. Nah, itu. Wa qad ruziqa minha abna'un wa banatun, dan sungguh telah diberi rezeki akan dianya Nabi darinya Sayyidah Khadijah abna'an wa banatin ya. Nah, akan beberapa anak laki-laki. Kok beberapa anak laki-laki Nabi? Ya, beberapa anak laki-laki, benar ya. Anak Nabi, anak laki-laki ada beberapa orang cuma meninggal ya. Pokoknya ruzika minha abna'an wa banatin. Sungguh diberi rezeki akan dianya Nabi darinya Sayyidah Khadijah akan beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Dan anak perempuan, anak laki-laki Nabi semua dari Sayyidah Khadijah ini, kecuali satu. Sementara dari istri yang lain Nabi tidak mendapatkan keturunan. Wal ma'lumatu anil abna'i syahihatun jiddan. Dan bermula pengetahuan atau informasi tentang anak-anak Nabi itu syahihatun jiddan, sedikit banget. Syaha kan pelit ya. Syuhun muta, sedikit mananya. Dan bermula pengetahuan tentang anak-anak itu syahihatun jiddan, sedikit banget. Enggak, sedikit banget informasi yang sampai kepada kita tentang berita anak-anak Nabi. Enggak tahu banyak lah. Nah, itu. Wa ba'dhuha mutanaqidun, dan sebahagiannya maklumat, sebahagiannya pengetahuan yang sampai itu mutanaqidun, saling bertentangan juga, saling bertentangan. Fal mukillu yaquluhum isnani. Fal mukil, maka orang yang menyatakan sedikit. Fal mukil, orang yang menyatakan sedikit, itu berkata ianya si mukil, hum isnan. Mereka anak laki-laki Nabi itu ada 2 orang doang. Karena hadis tadi saling atau informasi saling bertentangan, sehingga ada ulama yang menyatakan anak Nabi yang laki-laki cuma 2 orang. Wal muksiru yaj'aluhum ahada asyara minal banin wal banat. Dan bermula orang yang menyatakan banyak itu menjadikan ia akan mereka anak-anak Nabi ahada asyara 11. Minal banin, baik dari anak laki-laki, wal banat, anak perempuan. Ada juga ulama yang menyatakan anak Nabi semuanya 11. Itu 11 campuran. Nah, sebahagian laki-laki, sebahagian perempuan.
Wa asyharuhum Al-Qasim. Bermula yang paling masyhurnya mereka anak laki-laki itu Al-Qasim. Sehingga Nabi disebut dengan Abul Qasim kan. Anak laki-laki Nabi yang pertama yaitu Qasim. Suma Abdullah, kemudian Abdullah. Nah, Qasim Abdullah. Summa hunaka asmaun au alqabun mislu tayyibi wal mutayyibi wat tahiri wal mutahhir. Kemudian di sana juga ada beberapa nama lagi. Yang paling terkenal memang Al-Qasim, summa Abdullah, summa hunaka asmaun. Kemudian di sana itu ada beberapa nama dalam sejarah au alqabun atau ada beberapa lakab, beberapa gelaran mislu tayyib seperti at-tayyib wal mutayyib, at-tahir wal mutahhir kan? Sehingga karena riwayat-riwayat yang banyak ini, ada ulama yang menyatakan At-Tayyib ini nama anak Nabi, Mutayyib nama anak Nabi, Tahir nama anak Nabi, wal Mutahhir nama anak Nabi secara beda-beda. Ada juga ulama yang bilang ini cuma lakap, lakap untuk Abdullah, nanti Abdullah juga disebut Tayyib, Mutayyib, Tahir, Mutahhir dan seterusnya. Nah, itulah khilaf nanti. Makanya perlu ada kajian mendalam. Ada juga yang bilang anak Nabi, Nabi punya anak namanya Abdul Manaf, Abdul Ka'bah. Tapi berita itu tidak sahih kata Syekh Hasan. Wala yasihu Abdu Manafin wala Abdul Ka'bati. Dan tidak sahihlah oleh Abdu Manaf. Tidak sahih dalil yang menyatakan Nabi punya anak Abdu Manaf wala Abdul Ka'bah. Tidak pula Abdul Ka'bah. Amal banatu famusyhuratun. Adapun putri-putri Nabi maka itu masyhur tentang putri Nabi karena putri-putri Nabi kan meninggalnya telat, enggak seperti putra meninggal di waktu kecil sehingga beritanya kurang. Adapun putri-putri Nabi itu masyhur, banyak beritanya. Walaupun ada khilaf juga. Nah, dan nanti anak Nabi itu semuanya sudah beriman sebelum peristiwa hijrah. Nanti kita lihat. Wasanat tabi'u hadzal bahsa bi dhamimatin fi auladin Nabi. Dan akan kita lanjutkan, akan kita ikuti akan ini kajian dengan tambahan informasi bi dhamimah, dengan tambahan-tambahan informasi fi auladin Nabi pada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Khadijah. Wahum kul auladihi. Dan bermula mereka itu seluruh anaknya Nabi. Mereka itu seluruh anak Nabi itu berdasarkan atau ibunya yaitu Sayyidah Khadijah. Illa Ibrahim famin Mariyata. Kecuali Sayyidina Ibrahim yang meninggal waktu kecil juga yang terjadi gerhana itu. Nah, kecuali Sayyidina Ibrahim, maka beliau dari Sayyidah Maria Al-Qubutiyah. Nah, ini yang pertama ya. Mukadimah sebelum masuk ke yang pertama. Oh, ini udah pertama. Jadi yang pertama masuk Islam yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, cuma di sini ada pendapat yang berbeda. Ada pendapat yang berbeda ini. Ini ada alal masyhur kan ada catatan kaki. Kita baca nih. Wa hunaka ra'yun akharuli. Dan di sana itu ada pendapat yang lain bagi saya. Beliau punya pendapat khusus bi anna awwala man amana bin nubuwati mutlakan huwa Ali bin Abi Thalib. Dengan bahwa sungguh awal orang yang beriman ya dengan kenabian secara umum itulah Ali ibnu Abi Thalib. Menurut beliau orang yang pertama percaya kepada Nabi, kenabian Nabi yaitu Sayyidina Ali sebelum orang lain, bahkan mendahului Sayyidah Khadijah. Wa annahu kana ala tarbiyatin Nabi dan bahwa sungguhnya Sayyidina Ali itu ada ya di atas didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang dari kecil beliau sudah bersama Nabi. Yu'minani billahi qablal wahyi beriman keduanya dengan Allah sebelum wahyu. Mana sebelum wahyu? Sebelum Nabi jadi Nabi. Maknanya sebelum Nabi berusia 40 tahun, sebelum Nabi berusia 40 tahun, sebelum diangkat menjadi Rasul, keduanya sudah beriman. Nabi dan Sayyidina Ali ini sudah beriman dengan Allah sebelum wahyu. Beriman keduanya dengan Allah sebelum wahyu. Maknanya begini, nanti ceritanya di Mekah kan ada ulama yang menyatakan bahwa sudah ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Kalau memang ada sisa-sisa agama Ibrahim yang anti berhala segala macam, Nabi orang paling berakal, pasti Nabi akan duluan mengikuti agama Nabi Ibrahim itu. Kemudian Sayyidina Ali sebagai anak didik Nabi, orang yang selalu bersama Nabi akan ikut Nabi juga untuk beriman kepada agama Nabi Ibrahim. Itu maknanya yu'minani, beriman keduanya Nabi dan Sayyidina Ali billah dengan Allah sebelum wahyu. Wa annahu shalla ma'a Rasulillah qablan nasi bi sab'i sinin. Dan bahwa sungguh Sayyidina Ali itu telah salat ia bersama Rasulullah sebelum manusia 7 tahun. 7 tahun sebelum orang lain ikut salat, Sayyidina Ali ini sudah ikut salat bersama Nabi. Sudah ikut
sholat bersama Nabi. Apa dalilnya? Nah, tentunya ini ada dalilnya. Ja'a dzalika fi ahaditsa katsiratin jiddan. Datanglah oleh demikian informasi dalam hadis-hadis yang sangat banyak banget anil Imami Ali dari Imam Ali. Dari Imam Ali sendiri. Hadis-hadis sahih, beliau menyatakan saya sudah sholat bersama Nabi sebelum atau 7 tahun sebelum orang lain sholat. Nanti akan kita lihat hadis-hadisnya di kitab lain. Wahai sab'u imma an takuna qabla al-wahyi. Ini 7 tahun yang kata Sayyidina Ali saya sudah sholat bersama Nabi 7 tahun sebelum sebelum orang lain sholat. Ini 7 tahun ada kala antakuna qabla al-wahyi bahwa ada ya sebelum wahyu. Bisa saja terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Ya, karena Nabi kan ketika itu sebelum menjadi Nabi sudah rajin ke Gua Hira bertafakur kan. Bisa saja Sayyidina Ali juga ikut. Nah itu nanti kita lihat. Bermula ini 7 ada kala bahwa ada ianya 7 qabla al-wahyi sebelum wahyu. Au ba'dal wahyi atau sesudah wahyu. Au takuna muqassamatan qabla al-wahyi wa ba'da. Atau ada ianya 7 itu dibagi sebelum wahyu dan sesudahnya wahyu. Nah bisa juga sebelum wahyu dan sesudah wahyu. Berarti 7 tahun itu gabungan. Yang intinya Sayyidina Ali itu duluan beribadah. Karena duluan percaya kepada Nabi. Wa aqrabu hadhil umuri an takuna qabla al-wahyi. Dan paling dekat ini perkara tadi kalau ditahke formula paling dekat ini perkara itu bahwa ada ianya 7 tahun itu sebelum wahyu. Kemungkinan besar sebelum Nabi diangkat oleh Allah jadi Rasul. Nah itu Nabi dan Sayyidina Ali sebagai anak angkat beliau sudah sholat. Bisa didukung oleh sejarah ini. Faqad kana yata'abbudani ala millati Ibrahim alaihi salam. Maka sungguh adalah keduanya Nabi bersama Sayyidina Ali. Yata'abbudani beribadah keduanya di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa bi'tirafil jami'i annahu kana fi Makkah ahnafun min atba'il Hanafiyah. Dan dengan pengakuan semua. Bi'tirafil jami' dengan pengakuan semua ulama mazhab mengakui annahu sungguh hal dan syarat itu. Karena fi Makkah adalah di Mekah itu Ahnafun. Di Mekah pada waktu masa Nabi itu di Mekah itu ada golongan-golongan Ahnaf. Min atba'il Hanafiyah dari pengikut agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah itu agama Nabi Ibrahim kan. Wahia millatu Ibrahim. Dianya Hanafiyah itu itulah agama Nabi Ibrahim. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin kan Hanif. Kalau memang di Mekah ketika itu sebelum Nabi diangkat jadi Rasul sudah ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim, pasti Nabi ada di dalamnya. Nah ini. Wala raiba anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana akmalan nasi aklan wa qalban. Dan tidak diragukan lagi bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam itu ada yang Nabi akmalan nas, paling sempurnanya manusia nisbah akal dan hati. Ini semua sepakat. Gak ada yang ragu, Nabi itu manusia yang paling cerdas, paling sempurna akal dan hatinya. Artinya kalau memang di sana ada agama bersih, Nabi pasti mengikutinya kan. Wa anna hadanya ani annahu aulan nasi biha. Ini bahwa sungguh ini itu menghendaki ya bahwa sungguhnya Nabi itu selayak-layak manusia dengannya agama Hanafiyah. Hanifiyah berarti Nabi sudah ada di dalam agama Nabi Ibrahim sebelum beliau diberi wahyu oleh Allah diangkat sebagai rasul. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi ketika itu yaitu Sayyidina Ali. Ada kemungkinan beliau berdua memang ya, sudah melakukan ibadah. Wa yadullu ala dzalika ta'abbuduhu fi ghari Hira'in qabla badil wahyi dan menunjukkan kepada demikian juga. Menunjukkan kepada demikian bisa menguatkan cerita di sebelumnya. Menunjukkan atas demikian ta'abbuduhu oleh beribadahnya Nabi dalam gua Hira. Qabla badil wahyi sebelum wahyu permulaan diturunkan. Sebelum Iqra turun, Nabi sudah rajin ke Gua Hira. Nah, bahkan Imam Ali yatba'ur rasula dan adalah Imam Ali itu mengikuti ya akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an kamilan sebagai ikutan yang sempurna fi kulli syu'unihi dalam setiap persoalannya Nabi. Jadi ada kemungkinan besar kalau memang Nabi suka ke Gua Hira, berarti Sayyidina Ali juga ikut bisa menemani Nabi atau mengantarkan makanan. Kita baca nanti sejarah kan penguatnya kan. Summa ba'da nuzulil wahyi, kemudian sesudah turun wahyu, maknanya sesudah Nabi diangkat jadi rasul, baqiyas salah satu. Tetaplah oleh 3 orang. Tetaplah oleh 3 orang yang awal melakukan ibadah. Yakni an-Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi, Nabi sendiri, wa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, wa Khadijatun dan Khadijah.
Ya'budunallaha muddatan qabla ay yuslima ahadun. Beribadah mereka, menyembah oleh mereka akan Allah dalam masa sebelum Islamlah oleh seorang pun. Sebelum orang lain Islam, bertiga sudah beribadah. Kama fi hadisi Afifil Kindi wa ghairi. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Afif Al-Kindi wa ghairi. Ini saya akan membacakan beberapa hadis yang menunjukkan tentang Sayyidina Ali itu awal orang yang melakukan sholat bersama Nabi, juga awal orang yang beliau sudah sholat 7 tahun sebelum orang lain sholat. Ini kitab Khasaisu Amiril Mukminin. Ini kekhususan Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib ya, karangan Ahmad bin Shu'aib An-Nasai, karangan Imam Nasai, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana beliau gara-gara mengajarkan kitab ini diinjak-injak oleh masyarakat di Syam ya kan. Di Syam ketika itu banyak Nasibi. Nasibi maknanya orang yang membenci keluarga Nabi, pencinta Muawiyah, musuh Sayyidina Ali. Karena beliau mengajarkan kitab ini di sana, akhirnya beliau diinjak-injak sampai mau meninggal sehingga beliau dibawa. Ada yang bilang kuburan beliau di Palestina, ada juga yang bilang Imam Nasai ini kuburannya di Mekah. Nah, dalam kitab ini, kitab Khasaisu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, karangan Imam Nasai ya. Di sini banyak hadis dan termasuk hadis tentang sholat tadi. Saya pengen baca ini sedikit ya. Nah, ini buat nambah-nambah informasi kita ya. Ini seru juga mengaji sejarah. Nah, ini saya baca dari hadis. Walaupun tidak biasa kita, paling kurang kita tahu sumber sumber referensinya kan. Nah, di sini ada akhbarana Abdullah bin Sa'id qala hadatsana Ibnu Idris qala sami'tu Syu'bah an Amr bin Murrah an Abi Hamzah an Zaid bin Arqam qala. Zaid bin Arqam berkata, awalu man aslama Aliun. Orang yang pertama masuk Islam yaitu Ali. Ini kalau mau melihat status hadis ini di sini nanti ta'liq. Sahih, hadis sahih, rijaluhu rijalul jamaah. Jadi perawinya semuanya perawi jamaah siwa Abi Hamzah bahwa min rijalil Bukhari. Kecuali satu orang yaitu Abi Hamzah, beliau termasuk perawi dari hadis-hadisnya Imam Bukhari. Ya, wa kulluhum siqat, semua terpercaya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Akhbarana Ismail bin Mas'ud an Khalid wa huwa ibnul Haris qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah qala Sami'tu Abul Hamzah maulal Ansar qala Sami'tu Zaid bin Arqam, semuanya sumbernya Zaid bin Arqam ya. Yaqulu, ya karena Zaid bin Arqam ini Al Arqam ini kan pemilik Darul Arqam ya. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi nanti menjadikan rumah beliau sebagai markas dakwah. Jadi Zaid bin Arqam ini berkata, awaluman sholla ma'a Rasulillah. Awal orang yang sholat ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dua nih ya. Sahihun, hadisnya hadis sahih juga, rijaluhu siqat, perawinya siqat semua. Qala Hakim, Hakim berkata fi ma'rifati ulumil hadis. Berkata oleh Imam Hakim dalam kitab Ma'rifati Ulumil Hadis halaman 22. Apa katanya? Wala alamu khilafan. Tidak aku ketahui ada khilaf, ada perselisihan baina ashabi tawarikh di antara sahib-sahib sejarah, pemilik-pemilik sejarah, anak-anak Ali bin Abi Thalib awwaluhum islaman. Bahwa Sayyidina Ali adalah awal orang yang masuk Islam. Nah, itu. Di sini ada juga hadis yang menyatakan ada 3 orang yang awal sholat bersama Nabi, yaitu Nabi sendiri, nanti Sayyidina Ali, dan seorang perempuan yaitu Khadijah. Ini karena hadisnya panjang, saya tidak membacakannya. Nah, kemudian ada juga berapa? Kita baca satu lagi. Akhbarana Ahmad bin Sulaiman Ar-Rahawi qala hadatsana Ubaidullah bin Musa qala hadatsana Al-Ala bin Saleh Anil Minhal bin Amrin an Ubbad bin Abdullah qala Aliun, Sayyidina Ali berkata, ana Abdullah, saya ini hamba Allah, wa akhu rasulih, saya ini saudara rasulnya Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ana siddiqul akbar, dan saya ini siddiqul akbar. Jadi sah juga kita bilang Sayyidina Ali itu as-siddiq ya. Nah, karena memang ada hadis sahihnya. Sayyidina Ali menyatakan ana siddiqul akbar, saya ini siddiq akbar, yang pertama sekali membenarkan Nabi. Walaupun gelar Siddiq itu paling masyhur terhadap Sayyidina Abi Bakar kan.
Nah, tetapi ya semua sahabat Nabi barangkali bisa juga disebut siddiq. Bisa. Nah, tapi ini berdasarkan dalil. Beliau menyatakan ana siddiqul akbar, saya siddiq akbar, la yaquluha ba'di illa kadzib, tidak mengatakan akannya perkataan. Tidak akan ada yang mengaku bahwa dia siddiq sesudahku illa kadzibun, kecuali dia itu pendusta. Shallaitu qablan nasi bi sab'i sinin. Aku telah salat sebelum manusia. Sebelum manusia salat, sab'i sinin, 7 tahun sebelum sebelum orang lain salat, saya sudah salat bersama Nabi. Ini hadisnya Sahihul Hakim, mensahihkan akan ini hadis oleh Hakim ala syarti Syaikhaini dalam kitab Mustadrak. Bab Fadaili Ali radhiyallahu anhu. Jadi banyak ini. Namanya juga kitab tentang kelebihan beliau kan sudah dikumpulkan semuanya. Ya, nah itu. Mungkin sampai di sini dulu untuk permulaannya. Insya Allah ini akan saya baca pelan-pelan. Menarik soalnya. Ini kan. Sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.